Teman-teman semuanya, Ki Nusantara TV mengundang satu tokoh yang luar biasa di bidang keagamaan. Beliau adalah Kiai Haji Thoha Muntaha Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Min Hajut Tulab. Beliau sudah 7 pondok pesantren di Lampung ini dibangun. Dan satu keberuntungan juga bagi masyarakat Tulang Bang Barat, ternyata di Tulang Bang Barat juga sudah didirikan. Tepatnya di Tiuh Kibang Budi, Kecamatan Lambu Kibang. Seperti apa ceritanya, bagaimana proses pendiriannya, dan juga bagaimana visi misi ke depan tentang pondok pesantren di Tulang Bang Barat, kita langsung jemput. Ini dia, kembali lagi bersama Ki Nusantara TV. Mbah Yai, alhamdulillahirobbilalamin, anugerah yang luar biasa hari ini Ki Nusantara TV bisa bertemu dengan jenengan. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan jenengan ngasuh pondok pesantren, terima kasih. Ya, pinangge dengan para santri, tapi masih punya kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat Tulang Bang Barat melalui Ki Nusantara TV. Terima kasih. Nah, ya nopo menika kabare? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti apa-apa tanpa kesehatan. Tanpa kesehatan, motonya sudah keren. Sebelum saya ingin bertanya-tanya selintas tentang pondok pesantren yang jenengan asuh. Terima kasih Nusantara TV yang saya banggakan, dan saya yakin ini akan tayang bukan hanya di lokal tapi internasional. Alhamdulillah. Karena hari ini memang dunia satelit tidak membatasi siapa untuk bergerak di mana. Dunia sudah sangat global sekali. Dan kita bukan lagi di 4.0 tapi kita sudah menuju 5.0. Bahwa kemudian kami hadir di Lembu Kibang, tepatnya di Tulang Bawang Barat. Ini sekitar 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun. Di mana kami diberi wakaf oleh salah seorang muhsinin di sana untuk didirikan sebuah pesantren. Lah kiat utawi visi misine pondok pesantren Min Hajatul Tulab niku sak pripun? Ngeten. Alhamdulillah kita hadir di Lampung itu 2006. 2006. Ya, tepatnya di Waijepara, Lampung Timur. Yang alhamdulillah dari tanah yang sekarang berkembang 2 hektar itu sudah penuh bangunan. Sudah ada mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Mahat Ali. Oh, madrasah umum, sekolah umumnya juga didirikan. Ya. Kemudian dari situ berkembang Lampung 2, Lampung 3 yang di situ ada di daerah Braja Sakti. Untuk tahfidzul Qur'annya, kemudian juga ada di Plongkowati, Labuan Ratu. Labuan Ratu, ya betul. Di situ untuk tahfidz putra. Kemudian mendirikan lagi yang sama di Pekalongan. Ya, Lampung Tengah, di Gondang Rejo 32. Ya, di situ ada SD, SMP, SMK. Alhamdulillah, jadi total keseluruhan santri yang ada sekarang kita 1.200. 1.200. Ya, nah, alhamdulillah. Di Lambu Kibang ini yang keberapa? Ini yang terakhir. Yang terakhir. Nah, artinya yang terakhir itu karena bukanya tahun ini. Oh gitu. Hari ini sudah buka SD Al-Quran Min Hajut Tulab. Alhamdulillah sudah mulai hari kemarin, hari Senin. Diasuh oleh Ustadz Jalaluddin, alumni Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Lampung. Betul. Ya. Di sini ada kaula muda ya, anak muda yang berani terjun dakwah untuk bersama-sama membangun mental spiritual daripada masyarakat. Khususnya Tulang Bawang Barat yang saya lihat sangat prospektif. Alhamdulillah. Baik teman-teman Ki Nusantara TV dimanapun Anda berada, yang hari ini juga kebagian kecipratan keberuntungannya kita ketemu dengan salah satu kiai besar tokoh NU di Lampung yang hari ini hadir di hadapan kita semuanya. Jangan kemana-mana, saya akan tanya lebih signifikan lagi tentang bagaimana pondok pesantren ini bisa menjadi salah satu pendukung program pemerintah menuju Tubaba Gemilang. Check it out. Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya, dan masih bersama saya host yang tidak berjazi, ditemani oleh orang yang luar biasa, Kiai Haji Thoha Muntaha Abdul Manan. Ini adalah salah satu tokoh NU yang luar biasa, keroyo-royo jauh ke sana sampai dengan sowan di studio kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Nah, kiat utawa langkah atau program pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren yang jenengan asuh itu dalam rangka menyongsong apa yang menjadi program pemerintah? Terima kasih. Ini sangat tepat sekali. Kalau dulu yang namanya pusat keramaian itu di pinggir-pinggir sungai. Betul. Karena lalu lintas itu pakai air. Hari ini tentu berubah. Lalu lintasnya sudah poros-poros keramaian itu di pinggir tol. Ini saya lihat sebuah prospek yang luar biasa dahsyat.
Karena saya yakin 10 tahun ke depan daerah kami, utamanya di Lembukibang ini, tentu akan menggeser daerah-daerah yang tidak dilintasi oleh tol. Betul. Tentunya di situ kami harus mengantisipasi dengan program-program yang futuristik. Betul. Di mana untuk Lembukibang ini kami menawarkan satu produk pendidikan yang unik yang namanya Children Village istilahnya. Apa itu Children Village? Kami ingin menjadi istana anak-anak. Betul. Hingga pertama kali kami dirikan adalah SD Al-Quran. SD Al-Quran itu sudah memperkenalkan untuk penjaringan murid baru dengan mendeteksi yang namanya analisa sidik jari. Kenapa? Sistemnya udah pakai sidik jari. Ya. Kenapa penting? Karena begini, banyak orang tua tidak tahu apa bakatnya anak. Betul. Mau dibawa kemana anak itu? Maka analisa sidik jari sebagai produk unggulan kami, insya Allah mampu membantu untuk mengembangkan itu. Apakah gaya belajar model visual, apa gaya belajar model language, apa gaya belajar model kinestetik, itu ada di dalam analisis jari. Dan kami tawarkan, ini satu-satunya yang ada insya Allah di Provinsi Lampung. Betul, ini adalah satu keberuntungan, itu satu kiat yang menuju ke sana. Harapan jenengan kepada pemerintah maupun masyarakat terkait keberadaan pondok pesantren yang jenengan asuh itu seperti apa? Tentunya kami ingin membersamai dan kami ingin bagian daripada kemajuan yang disebut dengan istilah gemilang, bahwa jika bersama-sama 10 tahun ke depan Tubaba ini akan bisa mengalahkan kabupaten yang lain. Alhamdulillah. Amin. Karena apa? Hari ini dia sebenarnya ikon. Betul. Nggak tahu itu ikon yang Islamic Centernya, kemudian ada patung yang dibuat itu. Ada terus kemudian apalagi itu yang mau dibuat sekarang ini. Ya, betul, ini betul. Saya kagum sekali. Kalau biasanya orang ada peninggalan untuk menjadi destinasi wisata. Ini enggak, membuat destinasi. Ini kalau nggak kreatif bupatinya nggak mungkin. Ini Masya Allah. Gemilang betul ini. Gemilang betul ya. Jadi cocok kalau seandainya ke depan ini bukan hanya Tubaba yang seperti ini, tapi Provinsi Lampungnya. Iya betul, destinasi wisata ini karena apa? Murah meriah, tapi akan membawa dampak positif yang signifikan sekali. Terima kasih Mbak Yayi. Kemudian yang paling terakhir, pesanin jenengan dumateng para santri, kaula muda, terus masyarakat Tubaba di masa pandemi yang seperti ini, tapi tetap bisa belajar di pondok pesantren jenengan ya Nopo. Terima kasih, kami menjalankan proses daring dan luring ya. Artinya begini, kami ini adalah pesantren yang melek teknologi. Betul. Yang siap dengan perkembangan yang sekarang 4.0 itu ke 5.0, bahkan 6.0 kami siap. Karena kami sudah menyiapkan diri dengan konsep-konsep yang saya sebut dengan pendekatan saintis, bukan hanya dogmatis. Betul. Hingga kami lebih terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, corona ini bukan musibah, tapi hadiah. Kenapa? Kita disadarkan oleh corona pertama untuk beralih dari teknologi kotor ke teknologi bersih. Ini penting. Namanya waste energy ya. Ya. Kita sudah punya itu. Yang kedua, kita disadarkan bahwa corona itu membuat kita lebih bisa menghasilkan dampak ekonomi yang besar tanpa modal, yaitu sistem online. Betul. Ya, tinggal kreativitas kita. Betul sekali. Iya, ya, memang tinggal betul. kreativitas. Betul. Dan yang ketiga, ini yang harus kita rasakan. Hidup sehat itu sudah ada namanya vaksin syariah. Perlu saya sisipkan di sini. Oh iya, monggo. Iya, betul itu. Apa itu vaksin syariah? Jadi kami nggak kaget dengan istilah 5M. Kami punya vaksin syariah. Apa itu? Vaksin syariah itu yang pertama adalah menyempurnakan wudhu. Wudhu itu yang sempurna dimulai dari 3 gerakan. Mencuci tangan. Ini untuk virus yang nempel. Kemudian berkumur. Kemudian keramas hidung. Kita tahu antigen itu lewat hidung. Betul. Ya, maka dibersihkan lewat keramas hidung. Disedot, semprotkan lagi. Itu isbagul wudhu namanya. Yang kedua adalah the triple power of oxygen. Menghidupkan 3 waktu oksigen. Tahajud, subuh, duha. Ini melimpah udara segar. Maka kita harus hidupkan itu, sambut dengan kegiatan sholat. Jadi dalam artian bahwa corona itu juga ternyata bisa meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan kita itu hadiah dari Allah. Luar biasa sekali. Kita sambut dengan optimis. Ya.
Alhamdulillah hari ini bukan sekedar kita tambah wawasan, tapi juga tambah pencerahan dari Mbah Yayi Toha. Mudah-mudahan ini adalah perjumpaan awal ya Mbah. Terima kasih. Tapi ke depan kita akan berjumpa lagi Terima dengan kasih. topik yang lebih keren. Dan suatu saat saya kepingin ngundang jenengan tapi ngaji Mbah. Weh, monggo. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Anda masih tetap setia bersama Kinusantara TV. Kita akan kembali lagi besok part kedua. Yang langsung beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Selintas nilai-nilai religi yang ada di dalam diri kita semuanya. Terima kasih Mbah. Kita ketemu lagi lain waktu. Salamane ngeten niki kadose. Jane lek sing pantes nggih ngeten ning kan niki tasih usum corona. Saya harus pakai praktek seperti itu. Nggih, pinanggih malih. Sanes pedal. Terima kasih teman-teman. Tetap pantengin terus Kinusantara TV yang sudah mulai ramai di Jakarta Raya. Mayanya adalah Anda semuanya bersama saya, host yang tidak berjanji. See you.